Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Srioni. Jadi di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat get data API menggunakan library JSON dan juga membuat tutorial post data API. Nah, sebelumnya kita akan memahami dulu eh, library JSON itu sendiri. Kita gunakan function-function apa aja dan kegunaan functionnya itu apa aja. Selanjutnya ini kita akan demo dulu untuk tujuan-tujuan kita, yaitu yang pertama get data API, yang dimana ini eh, hasil akhir dari get data API-nya. Yang pertama itu get data, ada 3 get data, yaitu nama, email, dan telepon. Ini mana di sini saya menggunakan endpoint yang backend saya buat sendiri backendnya dengan menggunakan Golang untuk membuat API ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke chat. Yang dimana ini kita akan membuat form dan juga membuat form juga. Di sini kita melakukan debugging post untuk ke API yang teman-teman buat. Di sini misalkan saya P, dan di sini P kita kirimkan. Nah, oke, 200. Oke, payloadnya, reviewnya, data berhasil disimpan. Oke, kita coba cek di sini. Oke, datanya sudah masuk. Nah, mungkin seperti itu aja untuk post datanya. Nah, untuk post data ini saya menggunakan Golang juga untuk backendnya, untuk sebagai endpoint untuk post data kali ini. Oke, selanjutnya kita akan memahami dari pemanfaatan function-function yang telah disediakan oleh JSTrot. Oke, teman-teman bisa buka aja yang terdapat di link codingan ataupun link ini. Ini kita akan endpoint ini kita akan gunakan dalam codingan kita. Oke, yang pertama itu ada export function container, function onClick, onChange, text focus, text blur, get value, set inner, add child, set class value, function show, function hide. Ini adalah fitur dari library JSTrot itu sendiri. Oke, yang pertama itu container ID. Ini digunakan untuk mendapatkan elemen HTML dengan ID tertentu. Selanjutnya onClick digunakan untuk menetapkan function atau fungsi yang akan dijalankan ketika elemen dengan ID tertentu itu diklik. Selanjutnya onChange digunakan untuk menetapkan fungsi yang akan dijalankan ketika elemen dengan ID tertentu berubah. Oke, text focus digunakan untuk memberikan fokus pada elemen teks dengan ID tertentu. Selanjutnya text blur digunakan untuk menghapus fokus dari elemen teks dengan ID tertentu. Selanjutnya function get value digunakan untuk mendapatkan nilai dari elemen dengan ID tertentu. Setelah itu function set value digunakan untuk mengatur nilai dari elemen dengan ID tertentu. Selanjutnya set inner ini digunakan untuk mengatur isi elemen dengan ID tertentu. Selanjutnya add inner digunakan untuk menambahkan isi pada elemen dengan ID tertentu. Selanjutnya fungsi add child digunakan untuk menambahkan elemen anak pada elemen dengan ID tertentu dengan tag, nilai kelas, dan isi yang ditentukan. Selanjutnya function show ID
digunakan untuk menampilkan elemen dengan ID tertentu. Selanjutnya, function hide digunakan untuk menyembunyikan elemen dengan ID tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke API project kita manfaatkan untuk post API kita. Oke, yang function yang pertama yaitu post with token. Digunakan untuk melakukan permintaan post ke URL tertentu dengan menggunakan token berdasarkan kunci dan nilai token yang diberikan. Fungsi respon function akan dipanggil dengan hasil respon sebagai argumennya. Selanjutnya, post with barrier digunakan untuk melakukan permintaan post ke URL tertentu dengan menggunakan token barrier yang diberikan. Fungsi respon function akan dipanggil dengan hasil respon sebagai argumen. Dan selanjutnya, function get digunakan untuk melakukan permintaan get ke URL tertentu. Fungsi respon function akan dipanggil dengan respon sebagai argumennya. Mungkin segitu penjelasan untuk library-nya. Yang akan function-functionnya akan kita manfaatkan untuk aplikasi kita ataupun API kita gitu, mulai dari get data juga post data. Oke, sebelumnya teman-teman bisa kunjungin di GitHub saya yang ada tertera dalam deskripsi video ini, yang dimana teman-teman bisa dapetin codingan ini, ataupun supaya teman-teman lebih jelas lagi dengan codingannya, bisa eksperimen lah dengan codingan-codingan yang ada dalam tutorial video ini. Oke, kita lanjut aja ya. Kita masuk ke dalam codingannya. Yang pertama kita akan melakukan gimana sih cara menggunakan get API ataupun membuat get API. Oke, yang pertama teman-teman yang perlu dilakukan adalah teman-teman buat folder yaitu pertama JS, config, controller, template yang pernah 3 ini dimasukkan ke dalam folder JS, dan juga config ada file yang pertama URL dan url2.js, mana ini ada untuk endpoint get data API dan juga ini get endpoint untuk post API. Oke, kita masuk langsung ke index.html. Oke, di sini kita ada sebuah tabel di dalam index.html yang teman-teman lihat, yaitu kita akan mengget nama, email, dan juga nomor telepon seperti yang terlihat pada web sebelumnya. Itu adalah web yang ada dalam kode ini, yang dimana di dalam tabel ini ada isinya yaitu ber-ID demo, dimana kita akan masukkan value-value mulai dari nama, email, telepon, akan di replace dengan value-value yang ada dalam API dari URL ini atau dari URL yang kita lihat sebelumnya. Oke, selanjutnya setelah kita melihat tabelnya dan juga ininya function user table, kita bisa lihat di sini yaitu ada row table yang akan kita replace atau kita akan isikan ke dalam yang ber-ID demo dalam tabel kita, ini mana ini akan di replace dengan hashtag nama, hashtag email, hashtag dan telepon, hashtag.
Ini akan diisikan value-value yang ada dalam URL API kita. Selanjutnya, routable ini akan digunakan dalam chart.js, di mana kita import routable tersebut. Oke, code di sini semuanya. Dalam kali ini kita mengimpor function editor get dari elemen.chart.js, API.chart.js, yang dimana ini dalam library chart.js chart. Oke, surat db, routable kita akan gunakan. Oke, selanjutnya kita menggunakan function get untuk melakukan permintaan get URL ke URL surat db. Ketika respon diterima, function table content akan dipanggil. Dalam function table content, kita memanggil function user table dengan memberikan hasil respon dalam bentuk JSON sebagai parameternya. Dalam function user table, kita melakukan iterasi melalui setiap elemen, mulai dari nama, email, telepon, yang akan di-replace dalam, nah value elemen ini akan di-replace atau dikasih di sini yang hashtag nama, email hashtag, telepon hashtag, itu akan kita replace di situ value-value yang ada dalam API kita. Selanjutnya nah, kita mengganti placeholder dalam routable dengan nilai yang sesuai dengan dari setiap elemen, dan kemudian menambah baris table yang dihasilkan ke dalam elemen dengan ID demo menggunakan function editor. Dengan demikian, data dari permintaan get akan diambil dari dan diisi ke dalam tabel dengan menggunakan template routable. Mungkin itulah penjelasan untuk get data API. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam gimana caranya post data API. Oke, kita bisa lihat di sini dalam chat HTML, di mana kita mempunyai sebuah form mulai dari subjek dan juga isi surat dengan atributnya, dengan form dengan ber-ID ini semua, dan juga ID button. Teman-teman juga jangan lupa untuk memanggil dengan JS-nya dengan menggunakan script type module. Setelah itu resource-nya. Untuk hal ini dalam pemanggilan sama untuk get up data API juga, teman-teman harus memanggil dengan panggilan seperti ini. Jangan lupa jangan sampai salah untuk mendirectkan file yang teman-teman buat JS-nya. Nah, untuk get data, teman-teman bisa lihat di sini saya mendireksikan ke js.js sini. Oke, kita fokus lagi ke dalam post API. Kita udah tahu di mana tempat formnya. Kita juga udah importkan chart.js-nya. Oke, selanjutnya kita langsung fokus ke codingan yang ada di sini. Alhamdulillah, udah kelar bang, udah kelar.
Oke, dalam code ini kita mengimpor fungsi post with token, on click, get value, URL post, ambil respon. Ini dari JS-Trot, ini dari file url.js. Kita membuat for on click, function for on click yang akan dipanggil saat tombol kirim diklik. Di dalam fungsi ini kita menggunakan fungsi get value untuk mendapatkan nilai dari input fields dengan ID subject dan ID surat, isi surat. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk membentuk objek data yang akan dikirim melalui permintaan pos. Oke, terakhir kita menggunakan function onClick untuk mendapatkan event listener ke dalam tombol kirim yang ber-ID button. Saat tombol tersebut diklik, fungsi for onClick akan dipanggil. Dengan demikian, saat tombol kirim diklik, data dari input fields akan dikirim ke API melalui permintaan post menggunakan library JS-Trot, yang dimana dalam function onClick akan mengepost dengan token mulai dari URL post, URL-nya kita masukkan, dan juga dimana post with token ini mulai dari target URL-nya akan mengirimkan post data kita mulai dari subjek dan isi surat melalui URL post yang kita deklarasikan dalam URL 2.js dengan target URL, token key, token value, data JSON, dan respon functionnya, dimana kita ambil respon, dimana yang ber-ID semua atau form yang ada ID semua. Oke, ini adalah hasilnya, yang dimana kita juga mengget datanya. Kita bisa lihat di konsol, ini adalah area-area yang ada dalam API yang terdapat dalam API kita. Data-datanya kita panggil dan tampilkan dalam tabel index.html, juga chat.html. Kita bisa kirim konsol. Nah, kita muncul dan kirim surat, data berhasil disimpan. Kita juga bisa lihat di sini, kita bisa reload untuk mengecek apakah data-data kita masuk atau enggak. Nah, ada function yang bernama insert. Kita lihat headernya, juga content type-nya application JSON, yang dimana dalam post dengan tokennya, yaitu application JSON content type. Mana data-datanya berhasil disimpan. Ini adalah responnya, post with token for onClick. Ini adalah data-data yang value-nya udah dikirim ke database. Mungkin cukup segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang dan juga memberikan konten-konten yang bermanfaat. Thank you dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.